Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang 8 tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis yang wajib kita ketahui. Pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam, hingga disebut sebagai mitsaqon kholiza dalam Al-Quran, sebagai perjanjian yang amat kukuh atau kuat, sehingga tidak baik bila menyepelekannya hingga menganggap enteng perceraian lalu menikah lagi. Tujuan menikah dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang soleh atau solehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami orang muslim. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan, baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman selama memegang teguh Islam bersama. Apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Berikut beberapa tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis beserta keutamaannya sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Pertama, melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan, juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, menyempurnakan agama. Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama, separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Yang keempat, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Yang kelima, mendapatkan keturunan. Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat selain beribadah, termasuk pula keturunan yang soleh atau soleha. Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Naml ayat 72. Yang keenam, penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami istri yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Yang ketujuh, membangun generasi beriman. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman, bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur ayat 21. Yang kedelapan atau yang terakhir, memperoleh ketenangan. Sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah akan hadir seusai menikah, bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum. Demikianlah 8 tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis yang wajib kita ketahui. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.